Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Loyalitas, komitmen, dan responsif. Renungan oleh Romo Eligius Ipong, Okar. Anjing dipandang sebagai binatang kontroversi, karena banyak yang suka, tapi banyak juga yang anti. Dalam kitab suci, binatang ini banyak dijadikan contoh buruk, tetapi tetap ada segi baik. Kalau contoh buruk saja masih memiliki segi positif dengan didikan, jangan buruk seperti itu. Apalagi contoh baik, jadilah baik seperti ini. Kisah inspiratif seputar anjing setia dan pandai seperti Hachiko di Jepang dan Zanjir di India mengajak kita untuk melihat guna dari segi positif. Perlakuan, didikan, dan relasi baik pada anjing dapat kita temukan daya positifnya. Hewan ini memiliki loyalitas, komitmen, dan responsif terhadap tugas dan fungsinya, bahkan dalam hal-hal sepele terhadap tuannya. Perjumpaan dengan tuan dan pemberian makan selalu menggairahkan mereka. Injil hari ini mengajak kita untuk paham bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus yang taat setia pada perutusan Bapanya memprioritaskan hati dibandingkan seremoni, dan cinta kasih dibandingkan hukum. Pungkasnya adalah kematian Yesus disalib untuk menggenapi secara paripurna hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak total menyelamatkan. Kasih karunia Allah lewat iman kepercayaan kepada Yesuslah yang menyelamatkan kita. Belajar dari Santo Fransiskus Assisi, anjing itu saudara kita, maka kita bisa belajar darinya. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, maka Yesus telah memperlakukan kita super baik. Dalam didikan, teladan setia, serta ajakan membangun relasi sempurna, Yesus memberi makan dan menjadi makanan surgawi bagi kita. Maka, seperti saudara kita, tidak perlu lagi kita berpikir panjang untuk berani memiliki loyalitas, komitmen, dan respon luar biasa kepada Yesus Kristus. Perjumpaan rutin dalam doa, meditasi, ekaristi, serta kehidupan sederhana sehari-hari semestinya selalu menggairahkan hidup kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.carmelindomedia.com.